bisa diisikan username-nya dan password-nya. Kemudian dipilih tahun 2024. Sama, tampilannya untuk user kecamatan, user kabupaten kota, ataupun provinsi, ataupun kami tim Farmal Pusat seperti ini tampilannya. Yang membedakan hanya usernya saja. Baik. Sebentar Bapak Ibu, ini agak lama tampilannya. Kemudian oke, karena banyak yang minta record, jadi agak lemot. Saya harus klik allow dulu karena saya di sini host. Kemudian di sini proses verbal persetujuan penolakan data penyaluran. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah menu-menu yang ada di user verbal di tempat kecamatan. Ini di sini ada iPuber dan Kartan. Nah, untuk iPuber di situ ada menu approval. Menu approval, Bapak Ibu tolong jangan raise hand ya. Ini agak lemot jadinya. Karena saya harus klik, karena di sana di sini host. Jadi harus ngeklik semua yang masuk ke sini. Tolong dibantu jangan raise hand dulu sebelum kita buka sesi tanya jawab. Baik, di sini di approval ini saat di iPuber ini menu iPuber saat diklik ada sub menu approval, monitoring dan reporting. Nah, approval ini hanya ada di menu teman-teman tim verbal kecamatan. Kalau untuk user kabupaten kota hanya ada monitoring dan reporting. Nah, di sini nanti pilih kiosnya, kemudian tampilkan data, nanti di situ akan tampil semua penyaluran pupuk bersubsidi, periode bulan yang dimaksud pada kios yang dimaksud. Nanti Bapak Ibu tim verbal bisa melakukan verbal secara satu persatu, klik setuju, ataupun klik setuju semua data setelah disampling bukti penyaluran pupuk bersubsidinya. Seperti itu. Bapak Ibu ya, jadi bisa diklik satu persatu per petani atau dilakukan semua per kios penyaluran bulan yang dimaksud setelah Bapak Ibu sampling bukti penyaluran pupuk bersubsidi petaninya ataupun jika memang menemukan bukti-bukti yang tidak sesuai dengan pedoman kami bisa dilakukan penolakan oleh tim verbal kecamatan dengan klik tombol tolak Bapak Ibu. Jadi ini sudah dilakukan oleh teman-teman verbal dari mulai bulan Januari Bapak Ibu untuk menyetujui ataupun menolak penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan pedoman. Baik.
Baik, Bapak Ibu, maaf. Recording stopped. Eh, Recording in progress. baik, Bapak Ibu, selanjutnya, halaman selanjutnya, Mbak Riana, tolong. Nah, proses verbal atau persetujuan kembali atas data yang sudah ditolak. Jadi, Bapak Ibu, sebelumnya, teman-teman Bapak Ibu, tim verbal yang menolak data penyaluran pupuk, mulai bulan April, transaksi yang ditolak oleh tim verbal tidak akan kembali kuotanya ke data realokasi petani. Nah, jadi untuk bulan April ada yang namanya persetujuan kembali atau banding oleh teman-teman di lapangan jika memang ada yang salah tolak seperti itu ataupun ada yang kekeliruan ternyata ditolak. Jadi selama ini banyak terjadi eh, atas kehatian teman-teman semua, Bapak Ibu tim verbal, misalnya fotonya eh, kepotong sedikit kakinya ditolak oleh tim verbal seperti itu. Nah, ini dengan keadaan seperti ini teman-teman di kios, oh ini kan sudah sesuai Bu, seperti itu. Akhirnya bulan April kita ada banding. Tapi ternyata yang banding itu banyak sekali Bapak Ibu. Akhirnya kami tim Verval pusat, kami juga melakukan proses verifikasi validasi di pusat Bapak Ibu. Bapak Ibu tim Verval setiap setelah kami tutup Verval yang dilakukan oleh teman-teman Verval kecamatan, kami juga melakukan verifikasi validasi juga sekitar tanggal 20 ke atas, kami pun harus sampling data, cek lagi data teman-teman yang sudah disetujui. Nah, jadi di sini pun kami melakukan penolakan jika memang ada yang tidak sesuai dan kelewat disampling oleh Bapak Ibu tim Farval Kecamatan. Nah, saat ini kami sedang melakukan proses banding Bapak Ibu di mana eh, persetujuan kembali atas data-data yang ditolak oleh teman-teman tim Farval Kecamatan mungkin karena kekeliruan atau salah tolak seperti itu. Nah, tapi ternyata tidak efektif Bapak Ibu karena sudah 2 minggu kami melakukan proses persetujuan kembali ini belum selesai, terutama di provinsi-provinsi yang alokasinya sangat tinggi sekali seperti itu. Jadi untuk bulan ini ada tambahan sub menu baru di user Verval Kecamatan, Bapak Ibu. Nanti tolong disampaikan ke teman-teman Verval Kecamatan, disampaikan Bapak Ibu Kabupaten Kota, kami minta tolong disampaikan ke Bapak Ibu tim Verval Kecamatan, ada submenu baru yaitu batal tolak. Di sini jadi teman-teman kecamatan, Bapak Ibu tim Verval Kecamatan bisa melakukan batal tolak selama masa periode Verval. Nah, periode Verval tanggal 2 sampai tanggal 10 setiap bulannya untuk penyaluran bulan sebelumnya. Nah, saat tanggal 2 sampai tanggal 10 ini, jika Bapak Ibu tim Verval ternyata salah tolak atau loh, kok saya kliknya tolak bukan setuju seperti itu, padahal penyalurannya sudah sesuai seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan batal tolak selama masih tanggal 2 sampai tanggal 10. Bapak Ibu ya. Nah, tapi bulan April ini kan Verval Mei sudah selesai kemarin. Hari ini ya harusnya ya, hari ini tanggal 10 ya. Hari ini tanggal 10 berarti eh, untuk bulan ini kami memberikan 3 hari setelah tanggal 10. Jadi sampai tanggal 13, Bapak Ibu tim Verval masih bisa melakukan persetujuan kembali ya Bapak Ibu ya, bukan melakukan verbal ya.
melakukan persetujuan kembali atas data yang sudah ditolak jika tidak sengaja tertolak. Seperti itu. Ya, jadi nanti tolong Bapak Ibu Kabupaten Kota, tolong disampaikan ke Bapak Ibu tim Verval Kecamatan untuk bulan depan itu bisa dilakukan persetujuan kembali atas data yang sudah ditolak pada saat proses verval, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 10. Tapi setelah tanggal 10, tanggal 11 tidak bisa lagi melakukan proses persetujuan kembali ataupun proses verval. Nah, untuk khusus bulan ini, bulan April, persetujuan kembali kami tambahkan sampai tanggal 13 Mei, Bapak Ibu. Ya, jadi khusus bulan ini saja persetujuan kembali ditambahkan 3 hari. Harusnya sampai tanggal 10, tapi khusus bulan ini ditambahkan sampai tanggal 13 Mei, Bapak Ibu. Nanti tolong disampaikan ke Bapak Ibu tim Verval Kecamatan. Baik, lanjut Bu Riana. Nah, di sini setelah Bapak Ibu klik menu e-puber, klik menu batal tolak, tampilannya kan seperti ini Bapak Ibu. Nanti ada nama petani, nama petani, transaksi di satu kecamatan tersebut. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa search kiosnya atau search nick petaninya langsung, nanti akan tampil data petani tersebut yang sudah ditolak oleh teman-teman tim Verval Kecamatan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk penyaluran bulan April, persetujuannya kan bulan Mei, masih berjalan sekarang. Sampai hari ini, tanggal 10 Mei, verifikasi validasi untuk penyaluran bulan April. Nah, khusus bulan ini, kami tambahkan 3 hari untuk batal tolak Bapak Ibu tim Verval Kecamatan. Paham ya Bapak Ibu ya? Tapi untuk bulan-bulan depan selanjutnya, proses batal tolak hanya ada pada tanggal 2 sampai tanggal 10. Seperti biasanya Bapak Ibu melakukan proses verval, seperti itu juga Bapak Ibu bisa melakukan proses persetujuan kembali. Seperti itu. Tapi khusus bulan ini, oh maaf, saya salah ya. Penyaluran bulan Mei bukan bulan April. Terima kasih revisinya. Nah, untuk penyaluran bulan Mei, persetujuannya sampai hari ini, tanggal 5, tanggal 10 Juni. Nah, kami tambahkan sampai tanggal 13 Juni untuk persetujuan kembali. Tapi untuk bulan-bulan ke depan, persetujuan kembali itu hanya pada periode verifikasi validasi tanggal 2 sampai tanggal 10. Nah, ini nanti yang akan ada di menu submenu data tolak. Jadi semua yang ditolak oleh teman-teman kecamatan, Bapak Ibu tim Verval Kecamatan akan muncul datanya di sini. Nanti dicari nik mana yang dilakukan persetujuan kembali oleh Bapak Ibu tim Verval. Lanjut, Bu Riana. Nah, jika memang semua yang ditolak itu mau dilakukan persetujuan kembali, nanti bisa di bawah ya Bapak Ibu ya. Yang paling bawah itu nanti ada persetujuan semuanya, persetujuan kembali semuanya 1 bulan yang ditolak oleh Bapak Ibu tim Verval Kecamatan, ataupun nanti kalau untuk satu persatu bisa dicari nicknya di kolom search, masukkan nick petani tersebut, nanti bisa dilakukan persetujuan kembali. Baik, lanjut Bu Riana. Nah, mekanisme penebusan pupuk bersubsidi. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Riana, Bapak Ibu, pupuk bersubsidi bisa ditebus di kios pengecer oleh petani dengan 2 metode, yaitu dengan kartu tani atau e-puber bagi petani-petani yang belum memiliki kartu tani, dan dengan kartu tani atau kartu tani digital di Provinsi Aceh bagi petani-petani yang sudah memiliki kartu tani. Lanjut, Bu Riana. Nah, penebusan pupuk bersubsidi melalui e-puber. Bapak Ibu, di sini pedomannya sudah kami sampaikan. Di situ ada pedoman penyaluran pupuk bersubsidi dari
pengecer ke petani. Namun masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu semua, baik dari kecamatan ataupun kabupaten. Jadi di sini eh, di sini bentar Bapak Ibu, ini kalau ada chat menutupin layar saya sebentar. Tolong Bapak Ibu jangan dulu chat dulu ya Bapak Ibu ya. Tolong dibantu jangan chat dulu atau raise hand dulu. Nanti kami akan share materinya. Nah, Bapak Ibu, proses penebusan pupuk bersubsidi akan terintegrasi dengan data stok kios. Nah, jadi di sini tata cara penebusan melalui aplikasi Puber. Dalam kondisi darurat seperti alasan kesehatan, lanjut usia, kendala transportasi, maka penebusan dapat diwakilkan oleh ketua atau pengurus Poktan dengan menggunakan surat kuasa. Nah, untuk petani yang sudah meninggal dunia, penebusannya wajib diisi oleh ahli waris dengan menunjukkan surat keterangan yang diketahui oleh aparat desa atau kelurahan setempat. Tapi kami berharap untuk selanjutnya, jika memang petani-petani tersebut sudah, Bapak Ibu boleh tolong jangan di-chat dulu. Jika memang sudah lanjut usia atau alasan kesehatan, tolong untuk penginputan petaninya di diberikan kepada petani-petani memang yang mengolah lahannya. Jadi untuk penebusan tahun selanjutnya tidak terkendala dengan kesehatan ataupun lanjut usia seperti itu. Nah, ini adalah tata cara penebusan melalui aplikasi Puber. Pertama, petani itu menunjukkan KTP asli Bapak Ibu. Bapak Ibu, petani datang membawa KTP asli. Kenapa KTP asli? Karena sebelumnya KTP fotokopi banyak bermasalah, misalnya buyar ataupun tidak jelas, jadi tidak terbaca NIK-nya. Kemudian untuk KTP fotokopi tidak bisa terlihat wajah petani tersebut, Bapak Ibu. Makanya kenapa kita menggunakan KTP asli. Dan harap diingat Bapak Ibu, bukan KTP fotokopi bukan KTP fotokopi berwarna Bapak Ibu ya, tapi KTP asli. Seperti itu. Kemudian saat petani datang, kios pengecer mengecek petaninya apakah ada di dalam e-Puber, dan jika memang ada, alokasinya masih ada, kios pengecer akan menginput jumlah transaksi penembusan petani tersebut di dalam sistem e-Puber. Kemudian petani menandatangani bukti transaksi pada aplikasi. Nah, kios akan memfoto menggunakan aplikasi yang sudah dilengkapi oleh geotagging dan timestamp-nya. Apabila tidak ditemukan kesesuaian di KTP, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan. Kemudian setelah transaksi tersebut, bukti transaksi tersimpan secara digital untuk sewaktu-waktu dapat dicetak sesuai dengan keperluan. Nah, setelah melakukan transaksi, Bapak Ibu kios akan memfoto petani. Kenapa difoto Bapak Ibu? Di sini foto ini untuk memverifikasi benar tidak petani itu sesuai dengan KTP-nya. Makanya kenapa harus foto? Karena foto ini berguna untuk validasi wajah kios, wajah petaninya, apakah sesuai dengan KTP-nya Bapak Ibu. Karena sebelumnya kita tahu semua, sebelum ini Bapak Ibu boleh tolong jangan chat dulu. Sebelumnya petani menebus pupuk dengan menggunakan KTP fotokopi dan nota. Nah, kami di lapangan banyak sekali mendapatkan keluhan. Petani datang ke kios, ternyata sudah ditebus oleh orang lain. KTP-nya sudah ada di situ, fotokopinya, tanda tangannya dipalsu. Ini banyak sekali kejadian. Ini banyak sekali kejadian, Bapak Ibu. Banyak sekali kejadian di lapangan yang mengeluh
petani-petani yang mengeluh datang ke kios, pupuknya telah diambil oleh orang lain. Di kios tersebut sudah ada KTP, fotokopi KTP petaninya, serta tanda tangan petani tersebut di nota. Padahal petaninya belum pernah merasa menebus. Nah, atas seperti ini, makanya kami konsultasi saat proses pembuatan pedoman pun kami menghadirkan ada dari Inspektorat Jenderal, ada dari Ombudsman, ada dari Satgasus Polri. Maka ya sudah, petaninya bawa saja KTP asli dan difoto. Jadi nanti di situ bisa terlihat siapa yang mengambil pupuknya. Kenapa difoto? Untuk memverifikasi siapa yang mengambil pupuk di kios tersebut, apakah sesuai dengan KTP-nya atau tidak. Jadi saat petani itu tidak merasa, bisa dicek di aplikasi fotonya siapa yang telah mengambil pupuk subsidi dari petani tersebut. Seperti itu. Kalau dulu kan kita nggak bisa ngecek siapa yang ambil. Seperti kalau sekarang, di foto akan terlihat siapa yang telah mengambil pupuknya. Seperti itu. Nah, apabila ada kendala sinyal internet, foto dapat dilakukan di titik lokasi lain selama masih dalam lingkup satu kecamatan yang sama dengan titik lokasi alamat kios. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu ya. Terus kemudian pada wilayah blank spot dapat menggunakan mode offline. Nah, di sini ada aturan untuk kios-kios yang memang di wilayah blank spot ya Bapak Ibu ya. Silahkan isi form yang menyatakan kios tersebut ada di lokasi blank spot. Jadi sehingga bukti transaksinya bisa dilakukan secara real time dan tanpa ada foto geotagging seperti itu. Nanti menggunakan mode offline transaksinya, tapi harus mengisi dulu form pernyataan kios berada di lokasi blank spot. Nanti Bapak kios konsultasi dengan teman-teman Pupuk Indonesia untuk form pernyataan kios blank spot. Baik, lanjut. Nah, potensi, kendala, dan solusi dalam penebusan KTP. Di sini, satu, terdapat perbedaan data IRDKK dengan KTP. Ini banyak sekali kita ketemukan perbedaan nama atau perbedaan NIK. Yang banyak ditemui adalah perbedaan nama. Misalnya ada tambahan gelar di depannya atau ada tambahan haji di depannya di KTP. Ternyata di RDKK-nya tidak ada. Ataupun di RDKK tanpa ada haji, di KTP ada haji. Ataupun ada tambahan, di KTP ada tambahan Muhammad atau Abdullah atau Abdul. Ternyata di RDKK tidak ada namanya. Seperti itu. Atau tambahan-tambahan lain ternyata yang tidak sesuai dengan nama di KTP tersebut, tapi nicknya sama. Seperti itu. Nah, nanti seperti biasa Bapak Ibu, seperti dulu ada surat keterangan yang menyatakan bahwa orang tersebut adalah orang yang sama dengan KTP dan di RDKK. Nah, jadi nanti yang diupload dalam aplikasi e-Puber, jika memang ada perbedaan NIK, 1 atau 2 digit, atau ada perbedaan nama, di RDKK dengan KTP petani, maka yang harus diupload adalah pertama, surat keterangan kepala desa. Yang kedua adalah foto petani. Yang ketiga, KTP petani asli dan tanda tangan petani di nota. Ya, Bapak Ibu ya. Lanjut. Kemudian yang kedua, petani terdaftar di RDKK meninggal dunia. Jadi, di sini untuk petani-petani yang saat di proses input RDKK-nya masih sehat walafiat, ternyata tahun berjalan meninggal dunia Bapak Ibu. Nah, ini masih bisa ditebus pupuknya oleh ahli warisnya. Nah, jadi nanti ahli waris membuat surat keterangan ahli waris di desa yang menyatakan memang bahwa orang tersebut adalah ahli waris dari petani yang meninggal dunia. Nah, apa saja dokumen yang diupload dalam aplikasi e-Puber? Pertama, surat keterangan meninggal petani yang bersangkutan. Kedua, surat keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh aparat desa. Contohnya di sebelah. Nah, KTP asli ahli waris. Kemudian foto petani ahli waris dan tanda tangan petani ahli waris di nota.
Baik, Bapak Ibu. Kemudian, jika petani diwakilkan. Nah, petani diwakilkan ini ada misalnya petaninya alasan kesehatan, lanjut usia, transportasi, maka dilakukan oleh anggota keluarga atau pengurus kelompok tani. Nah, yang pertama, jika memang diwakilkan oleh anggota keluarga, boleh, boleh. Nah, ini adalah dokumen yang diupload dalam aplikasi e-pubernya. Yang pertama, KTP asli, bukan fotokopi berwarna, tapi KTP asli petani terdaftar. Kemudian, KTP asli anggota keluarga yang mewakili. Ini pun harus asli, bukan fotokopi berwarna. Tolong disampaikan ke teman-teman kiosnya, ataupun nanti disampaikan ke kelompok-kelompok taninya, bahwa KTP yang harus dibawa adalah asli. Seperti itu. Karena kenapa? Kalau KTP fotokopi bisa difotokopi oleh orang lain, Bapak Ibu. Kalau asli kan hanya pemiliknya yang bisa membawa. Seperti itu. Nah, kemudian fotokopi kakak anggota keluarga yang mewakili. Nah, nanti petani yang mewakili itu difoto. Sesuai tidak fotonya dengan KTP asli anggota keluarga yang mewakili. Kemudian tanda tangan petani anggota keluarga yang mewakili. Tanda tangan dia sendiri, jangan tanda tangan petani yang diwakilkan. Ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi ini adalah dokumen-dokumen diupload dalam e-puber jika diwakilkan oleh anggota keluarga. Saya ulangi lagi, KTP asli petani terdaftar, KTP asli anggota keluarga yang mewakili, fotokopi kakak anggota keluarga, foto petani anggota keluarga yang mewakili mengambil pupuk di kios, dan tanda tangan petani anggota keluarga yang memang hadir di kios. Nah, ini jangan sampai KTP yang dibawa siapa, yang datang siapa, Bapak Ibu. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, ini adalah penembusan pupuk bersubsidi yang diwakilkan oleh pengurus kelompok tani. Apa saja yang harus ada ataupun yang diupload dalam aplikasi e-puber? Pertama, surat kuasa sebagaimana form 2.3 dengan dilampirkan fotokopi petani yang memberikan kuasa. Fotokopi petani yang memberi kuasa. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini banyak sekali kesalahan Bapak Ibu di surat kuasa. Nah, silahkan dicek lagi. Yang bertanda tangan di bawah ini, di surat kuasa, anggota kelompok tani sebagaimana tabel penebusan, selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Bersama ini, dengan surat ini memberikan kuasa kepada. Nah, yang diisi ini adalah nama yang menerima kuasa Bapak Ibu yang mengambil pupuk di kios. Ini banyak sekali kesalahan Bapak Ibu saat mengisi surat kuasa. Tolong disampaikan ke kelompok taninya. Yang diisi ini nama yang menerima kuasa, bukan nama pemberi kuasa. Ini banyak sekali kesalahan. Nama yang ditulis ini adalah nama pemberi kuasa. Padahal nama yang harus ditulis, nama, tempat, tanggal lahir, alamat, nomor KTP, nomor HP, nama kelompok tani, nama jabatan di kelompok tani adalah petani penerima kuasa. Ya, selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Nah, dengan ini saya selaku pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa selaku. Nah, nanti agar dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios dengan rincian sebagaimana berikut. Nanti tolong disampaikan ke kelompok, kolom ini harus diisi lengkap Bapak Ibu. Banyak sekali tidak diisi nik, tidak diisi tonase, tidak diisi alasan. Ini paling fatal adalah tidak diisi nik dan tidak diisi tonase. Nah, seperti itu. Jadi ini tolong nanti disampaikan ke teman-teman, sampaikan ke Bapak Ibu kelompok taninya, format ini diisi dengan benar dan kolom-kolom ini tolong diisi semuanya dengan baik. Nah, nanti di sini ada tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Di sini mengetahui boleh aparat desa ataupun pejabat terkait yang berwenang ataupun penyuluh. Nah, nanti apa saja yang diupload di dalam sistem aplikasi e-pubernya? Pertama, surat kuasa.
yang tadi sudah saya jelaskan. Kedua, KTP asli. KTP asli penerima kuasa, KTP fotokopi petani yang memberikan kuasa, kemudian foto petani penerima kuasa, dan tanda tangan penerima kuasa di nota. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini nanti ditambahkan lagi KTP, fotokopi KTP petani pemberi kuasa. Pemberi kuasa. Baik, lanjut. Nah, jika KTP petani hilang, dokumen apa saja yang diupload dalam aplikasi iPuber? Yang pertama, surat kehilangan barang. Nah, di situ kan ada kehilangan KTP, biasanya surat kehilangan KTP itu ada nik petaninya dan ada foto petaninya di surat tersebut biasanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian foto petani yang bersangkutan dan tanda tangan petani di nota digital. Kemudian jika pindah kios pengecer, petani melakukan penebusan di kios pengecer yang baru setelah ada perubahan kios pengecer di aplikasi iPuber. Terkait perubahan kios pengecer, dapat dikonfirmasi kepada kios pengecer atau penyuluh pertanian setempat. Setelah perpindahan kios sudah tercatat dalam sistem, maka petani dapat melakukan penebusan di kios yang baru, Bapak Ibu. Nah, di sini perubahan penggarap. Jadi misalnya saat diajukan, petani yang menggarap adalah A. Setelah tahun berjalan sekarang, ternyata tidak menggarap. Yang menggarap adalah petani B. Boleh diambil pupuknya oleh petani B? Boleh. Dengan menyertakan dokumen-dokumen yang harus di-upload dalam aplikasi iPuber adalah 1. Berita acara pengalihan bukti sewa garapan yang disetujui oleh Ketua Kelompok Tani dan diketahui oleh koordinator penyuluh serta kepala desa lurah setempat. Nah, ini surat pengalihan garapan silahkan dibuat oleh masing-masing kelompok sesuai dengan format kelompoknya masing-masing, Bapak Ibu. Jadi memang di pedoman belum ada contoh berita acara pengalihan bukti sewa garapan. Silahkan disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing seperti apa, misalnya pengalihan sewa, pengalihan garapan, atau misalnya kalau di sawah-sawah desa itu sawah-sawah bengkok. Nah, jika ada pengalihan bukti garapan, bukti sewa, itu nanti disertakan, itu yang wajib ada Bapak Ibu. Kemudian surat kuasa pembelian pupuk bersubsidi dari petani yang terdaftar kepada petani penggarap yang baru sesuai format 1.4. Nah, ini adalah surat kuasanya yang di samping. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah petani yang bersangkutan, kemudian disebut sebagai pemberi kuasa, bersama dengan surat ini memberikan kuasa kepada penggarap baru, penyewa baru, ataupun yang mengusahakan tanah bengkok baru. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Nanti tanda tangan pemberi kuasa, penerima kuasa diketahui oleh aparat desa setempat ataupun pejabat yang berwenang ataupun penyuluh. Nah, jadi tadi dokumen yang diupload adalah berita acara pengalihan bukti, berita acara pengalihan sewa garapan, buktinya, kemudian surat kuasa, seperti contoh di samping. Nah, KTP asli petani penggarap baru, foto petani penggarap baru, karena petani yang penggarap ini yang datang ke kios, makanya fotonya harus foto petani penggarap baru, dan tanda tangan petani penggarap baru, sesuai dengan KTP asli petani penggarap baru. Ya, jadi tidak ada KTP asli petani yang lama, Bapak Ibu. Jadi hanya KTP asli petani penggarap, foto petani penggarap, tanda tangan petani penggarap baru di nota digital. Baik, lanjut. Nah, ini bagi kios pengecer di daerah blank spot, Bapak Ibu. Gimana, Bu, jika seandainya kios itu berada di daerah blank spot yang tidak ada sinyal sama sekali, misalnya? Nah, pertama, kios membuat surat pernyataan sesuai format pada lampiran I.5 yang menyebutkan bahwa lokasi kios tersebut berada di area blank spot
diketahui oleh pejabat ataupun petugas yang berwenang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kota. Nah, ini surat pernyataannya sudah disampaikan contohnya ya Bapak Ibu ya, di samping. Kemudian surat pernyataan diupload pada aplikasi e-Puber dan dapat diakses oleh kami, tim Verval Pusat, ataupun surat tersebut. Kemudian penginputan pelaku e-Puber menggunakan mode offline, di mana data transaksi dikirimkan ke dashboard Kementerian Pertanian maksimal tanggal 1 bulan berikutnya. Sama seperti dulu yang T-Puber bagi kios-kios yang ada di daerah blank spot. Tapi harus diperkuat dengan surat pernyataan seperti yang di samping ditandatangani oleh pejabat petugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kabupaten setempat. Lanjut. Nah, di sini nanti di e-Verval bisa diklik menu data kios offline. Di sini nanti ada nama provinsi, kabupaten, kecamatan, kode kios, nama kios. Di sini ada dokumen form pernyataan bahwa kios tersebut ada di area blank spot. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu tim Verval bisa ngecek dokumen pernyataan kios tentang area blank spot. Lanjut. Nah, nanti di sini untuk proses migrasi dari kartu tani ke KTP. Bapak Ibu nanti tolong dibantu Bapak Ibu petani juga jika memang ada hilang atau rusak, diurus dulu ke BRI setempat Bapak Ibu. Seperti itu. Atau untuk kios-kios yang sudah menerima edisi MPOS, nah ini jangan dulu dipakai Bapak Ibu karena belum waktunya, masih memakai EDC yang lama. Migrasi kartu tani ini banyak sekali kami dapat laporan dengan kendalanya kuota kosong. Setelah kami cek, petani tersebut sudah melakukan penebusan kartu tani bulan-bulan sebelumnya. Berarti kan sebenarnya kartu tani tidak bermasalah, bisa menebus dengan kartu tani. Nah, ini kadang terjadi karena kiosnya mengecek dengan edisi yang baru. Padahal edisi yang baru ini baru di-drop oleh bank, tapi belum bisa digunakan. Nanti digunakan setelah diinfo oleh pihak bank ataupun pihak Kementan. Nah, migrasi ini nanti ada formnya Bapak Ibu dan harus per petani, tidak bisa dilampirkan nicknya saja. Bagaimanapun ini adalah permintaan individu. Jadi per petani per form Bapak Ibu. Nah, form tersebut di-scan atau difoto, dikirim ke hotline service. Nah, tolong disampaikan hotline service ini hanya untuk migrasi kartu tani. Kenapa? Karena banyak sekali keluhan-keluhan tentang pupuk bersubsidi masuk juga ke hotline service. Ini mengakibatkan WhatsApp-nya numpuk Bapak Ibu, kadang sampai ribuan. Makanya kenapa migrasi itu lama. Kami sering diprotes, ini kenapa migrasi lama gitu. Karena kami ngurusnya se-Indonesia Bapak Ibu, nomor WhatsApp-nya cuma satu. Kadang hotline service ini disebar ke semuanya, kios, sampai kadang petani, WhatsApp yang tidak tentang migrasi. Ini membuat WhatsApp numpuk dan banyak sekali Bapak Ibu. Jadi tolong nomor hotline service ini hanya khusus untuk migrasi, bukan untuk yang lain. Nah, nanti petugas hotline service akan memverifikasi dokumen tersebut. Tolong diisi dengan lengkap, Bapak Ibu, ditulis dengan jelas NIK-nya. Kadang NIK-nya tulisannya tidak jelas, kami kesulitan membacanya. Dan tolong namanya lengkap, alamatnya juga dari nama desa, nama kecamatan, dan kabupaten. Kadang cuma diisi nama jalannya saja. Karena kami pun harus merekap semua ini, Bapak Ibu mengelompokkan berdasarkan kabupaten kotanya. Nah, baik Bapak Ibu, yang keempat, untuk dokumen yang lulus verifikasi akan dibuka akses penebusan pupuk bersubsidinya menggunakan kartu tanda penduduk. Ya Bapak Ibu, lanjut. Baik, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab.
Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama, kita buka 3 pertanyaan dari provinsi 1, dari kabupaten 1, dan 1 boleh dari kecamatan. Tolong Bapak Ibu, ini ditanyakan hanya berkaitan tentang yang sudah kami jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya seputar yang sudah kami sampaikan tadi, tolong pertanyaannya. Baik, yang pertama, yang banyak kartu tani boleh dari DIY, provinsinya dari DIY, kemudian dari Banyuwangi, Jatim, dan di sini ada dari mana yang raise hand? Tadi Banyuwangi, Jawa Timur ya. BPP Sungai Raya, kecamatan mana itu, Mbak? Pak. Baik, dari DIY dulu, boleh tolong di-unmute, Bu Riana? Silakan Pak Hamdan. Ya, terima kasih Bu Dahlia untuk kesempatannya. Mungkin menanyakan ini ada 3 nih. Terkait surat kuasa itu kan ada tanda tangan pemberi kuasa. Sementara di pemberi kuasa kan dalam bentuknya tabel itu Ibu. Ada banyak petani. Nah itu yang atas nama pemberi kuasa itu siapa? Apakah petani yang nomor 1 apa gimana? Seperti itu. Kemudian yang kedua terkait migrasi. Eh, ini banyak kasusnya itu permintaan migrasi karena petani itu ini Bu, meninggal dunia sehingga kartu taninya itu tidak bisa digunakan alias terblokir. Nah, itu sementara di form migrasi itu kan yang bertanda tangan di bawah ini sementara yang tani tersebut kan sudah meninggal dunia. Jadi nggak bisa tanda tangan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ini kasus kemarin sempat ramai juga permohonan migrasi karena ini Bu, kartu taninya itu dia punya hutang di KUR sehingga kiosnya itu bermasalah waktu mengisi saldo dia uangnya malah buat membayar hutangnya itu loh. Maksudnya diperbolehkan atau tidak alasan migrasi karena petani punya hutang di bank seperti itu. Kalau dari segi kartu taninya aslinya tidak bermasalah, cuma dari segi penebusan dia sangat merugikan dari penjual atau dari kios karena harus eh, uang yang di store itu malah buat membayar hutang. Seperti itu. Ya mungkin itu Bu dari terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Hamdan. Silakan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Banyuwangi. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Banyuwangi, Riang raise hand. Eh, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bu. Oke, kami dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi ini menanyakan tadi sudah dijelaskan mengenai tentang batal tolak. Yang kami tanyakan ini beberapa hari yang lalu kita sedang melaksanakan verbal, kita sedang mengecek data satu persatu. Ternyata ada kesalahan pencet, jadi nggak sengaja itu terpencet persetujuan 1 bulan. Jadi satu kecamatan itu langsung terapprove semuanya. Padahal di situ kita masih ngecek data satu persatu. Nah ini ternyata dari yang sudah kami cek itu ada beberapa petani yang penebusannya itu sudah melebihi alokasi.
Karena di dalam e-Pubers itu kan sudah muncul alokasi tambahan. Padahal SK Bupati itu kan belum muncul, sehingga alokasi tambahan itu kan belum bisa dikeluarkan. Ternyata sama kios sudah ada beberapa yang dikeluarkan melebihi alokasi yang sebenarnya. Jadi alokasi tambahan itu sudah dikeluarkan. Nah, ini kan harusnya kita tolak, tetapi karena kesalahan teknis terpencet satu kecamatan. Ini gimana caranya untuk membatalkan persetujuan semuanya? Jadi apakah bisa dikembalikan lagi, mau kita approve ulang itu apakah bisa? Kalau ada batal tolak, apa bisa ada batal persetujuan? Oke. Ini yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPP Sungai Raya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kami sampaikan, ini kan sudah kita memasuki MT2, harusnya sosialisasi ini dilaksanakan di awal tahun. Sekian permintaan kami dari tim Perpam. Yang kedua, masalah petani peralihan petani penggarap tadi. Di situ tadi sampaikan Ibu tadi ada berita acara peralihan. Sementara di bulan Februari kemarin ada kami temukan satu seperti itu cuman surat kuasa peralihan petani penggarap. Mungkin sudah terlanjur kita setujui kemarin. Yang kedua, yang terakhir Bu, yang seperti yang disampaikan oleh Ibu yang dari Banyuwangi tadi, ada beberapa petani kita sudah melebihi penebusan dari alokasi tahun 2020 Bupati turun pada bulan ini. Jadi bagaimana solusinya itu, Bu? Karena udah terlanjur kita setuju juga. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya bentar. Bantuin jawab dulu. Kita tanda tanya sepeda dulu. Dan. Enggaknya. Baik, terima kasih Mbak Dahlia. Baik, mohon izin Bapak Ibu menanggapi untuk beberapa pertanyaan yang tadi ya. Saya coba ulang dulu ya, tadi dari DIY Pak Hamdan. Jadi untuk surat kuasa, Bapak Ibu sekalian, jadi di situ kan untuk surat kuasa yang bertanda tangan di pemberi kuasa itu, boleh Pak, siapa saja yang penting dia ada di kolom pemberi kuasa. Jadi nggak harus di urutan pertama, tapi dipastikan ada di salah satu yang masuk di tabelnya. Gitu ya Pak, tapi nggak harus yang pertama. Ini perwakilan dari yang memberikan kuasa. Kemudian yang kedua, jadi kembali lagi Pak, terkait apa sih fungsi migrasi itu? Migrasi dari kartu tani ke KTP adalah ketika secara infrastruktur tidak bisa digunakan ya Pak, biar kita pilih dulu antara kewenangan dalam hal penggunaan kartu tani, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Jadi kami mengatur untuk migrasi perpindahan transaksi dari kartu tani ke KTP adalah terkait dengan infrastrukturnya ya Pak. Gitu. Jadi ketika misalkan kartu tani hilang, mungkin petani merasa lama mengurusnya dan lain-lain, yang dimana seharusnya sih bisa ya ketika diurus ke
cabang BRI atau cabang BRI-nya. Tapi ketika memang dirasa sulit atau lama dan lain-lain, kita menyediakan mekanisme migrasi. Ataupun ketika misalnya ada EDC, mesin EDC rusak dan lama untuk pergantiannya, silakan bisa mengajukan migrasi ketika memang petani butuh segera pupuknya. Tapi ketika ini kasusnya karena hutang ya Pak, itu kan personal antara bank dengan yang bersangkutan ya, kita tidak punya kewenangan Pak untuk akhirnya jadi tidak diatur di juknis kami, karena memang kami mengatur hanya untuk infrastruktur. Tapi ini jadi bahan evaluasi kami lagi ya Pak, seperti apa ketika kasusnya ada hutang, karena sebetulnya itu kan kewajiban dari petani ya, seperti itu. Jadi saat ini migrasi kami fokus kepada jika ada infrastruktur yang bermasalah ya Pak dalam hal petani. Nah kemudian dari Banyuwangi ketika ada tadi pertanyaannya terbalik ya Bu ya, yang sekarang kita sampaikan adalah tambahan menu itu untuk pembatalan penolakan. Nah, kalau yang ini sudah disetujui semua tapi ditolak. Nah, ini mekanismenya memang tidak ada. Jadi di sistem itu memang tidak semua kita buka ya. Jadi seolah setuju, tolak, batal seperti itu. Jadi untuk yang sudah dilakukan persetujuan memang tidak kita akomodir di sistem. Nanti silahkan untuk seperti yang sudah Bapak Ibu kita menyampaikan, silahkan dibuatkan berita acara yang ketika sudah dilakukan persetujuan tetapi harusnya ditolak. Silakan dibuatkan berita acara, bisa disampaikan paralel ya Bapak Ibu melalui distributornya atau kiosnya, diinfokan berita acaranya, dan juga kalau memang ada kontak ke PIC Kementan silahkan disampaikan ke PIC Kementan melalui kabupaten atau provinsinya, seperti itu. Jadi yang kami akomodir saat ini lebih ke pembatalan penolakan, karena ketika sudah ditolak dibatalkan itu kami harapkan memang dari yang bersangkutan ya, tim verval kecamatan ya, karena yang sudah melakukan verifikasi seperti itu. Namun ketika sudah disetujui kemudian minta untuk ditolak, bisa dilakukan nanti dibantu oleh tim verval pusat dengan mengajukan berita acara untuk penolakan. Nah kemudian yang selanjutnya dari BPP Sungai Raya. Terima kasih Pak, tadi evaluasinya memang mungkin ini kami sedikit terlambat ya untuk menyampaikan sosialisasi, tapi bagi kami lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya Pak gitu. Memang kemarin di awal-awal ada banyak hal yang harus kami siapkan, apalagi dengan ada juknis terbaru ya Pak, kami lebih banyak sosialisasi memang saat itu di kios Pak atau dengan PT Pupuk Indonesia, karena memang juknis itu kan lebih banyak yang harus paham itu di sisi kios ya Pak. Jadi memang di awal-awal tahun fokus kami memang lebih ke menyampaikan melalui PT Pupuk Indonesia agar disampaikan ke distributor maupun kiosnya. Jadi kami banyak sekali diskusi ataupun sosialisasi itu ke PI maupun ke kios dan distributor. Nah, mohon maaf sekali memang baru hari ini kami bisa menyampaikan secara detail lagi terkait dengan penjabaran juknis ini. Tapi harapannya ini baru di bulan keempat ya Bapak Ibu melakukan verifikasi sampai dengan bulan kelima ya untuk Mei. Harapannya semakin ke sini apa-apa yang Bapak Ibu mungkin tadi agak kurang mungkin terinfo kurang jelas, hari ini bisa kami sampaikan lagi secara detail lagi begitu. Nah, kemudian tadi pertanyaan Bapak itu terkait dengan MT ya Pak. Jadi memang kami ada banyak ada banyak kemarin juga baik dari PT Pupuk Indonesia maupun dari distributor ada yang memang komplain atau menyampaikan laporan ke kami terkait dengan penyaluran yang ditolak oleh tim verval kecamatan atas penyaluran yang lebih alokasi. Jadi mungkin kemarin saat sosialisasi RDKK sempat kami bahas juga, mungkin dari provinsi dan kabupaten sama-sama juga yang hadir ya. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu, ketika ada tambahan alokasi itu, yang menjadi dasar penyaluran adalah SK per wilayah. Jadi bagi wilayah yang memang belum menerbitkan SK Bupati terbarunya, bisa mengacu kepada SK lama asal tidak melebihi dengan alokasi per kecamatannya.
Jadi tidak melihat alokasi per NIK lagi Bapak Ibu, karena memang ada perubahan kebijakan bahwasanya di tahun 2024 ini dengan terbitnya Permen 01 bahwasanya penyaluran pupuk bersubsidi itu berdasarkan data RDKK dan dibatasi dengan data RDKK. Jadi ketika ada perubahan kemarin dari alokasi yang sebelumnya kami breakdown sesuai dengan alokasi total menjadi ERDKK, artinya silakan itu bisa ditebus oleh petani dengan nanti pembatasnya adalah alokasi per wilayah atau per kecamatan sesuai dengan SK. Nah, ketika SK Bupati misalkan belum terbit, Bapak Ibu bisa mengacu ke SK yang sebelumnya. Jadi asal belum melebihi dengan alokasi per kecamatan di SK sebelumnya, seharusnya masih bisa diakomodir dalam hal penebusan oleh petaninya. Gitu. Harapannya SK Bupati segera terbit agar petani bisa melakukan penebusan untuk tambahan alokasinya. Karena kan sekarang dasarnya RDKK agak jauh, lumayan jauh dari data itu bersih yang sebelumnya. Jadi harapannya Bapak Ibu untuk karena masih banyak SK Bupati yang masih belum terbit, harapannya agar segera diterbitkan sehingga petani bisa menebus sesuai dengan tambahan alokasi yang ada. Seperti itu. Mungkin itu ya Pak. Kemudian yang berita acara pengalihan, jadi memang ya kalau yang sudah dilakukan persetujuan kan memang sudah kami bayar juga ya. Mungkin bisa disampaikan ke kiosnya atau diinfokan juga ke petaninya. Memang ada beberapa yang ketika kami nggak tulis contohnya banyak yang terlewat tidak membuat gitu. Jadi bisa untuk kedepannya disampaikan ke kios maupun ke kelompok agar dilengkapi dengan tambahan surat berita acara pengalihannya. Nanti itu cukup satu kali aja dibuat Bapak Ibu. Jadi ketika si penggarap ini datang, difotokan aslinya nanti dibawa pulang lagi. Jadi tidak setiap tebus pupuk itu bikin surat pernyataan. Jadi surat kuasa dan surat pengalihan cukup satu kali dibawa, disampaikan ke kios untuk difoto ketika akan melakukan penebusan pupuk. Nanti dibawa pulang lagi. Jadi nggak berkali-kali membuat surat tersebut. Nah, mungkin itu ya tadi menanggapi dari beberapa pertanyaan Mbak Dahlia ada yang belum terjawab. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sesi yang pertama sudah dijawab oleh Bu Liana. Tadi sudah semua dijawab ya, mulai dari surat kuasa, migrasi, juga tentang alokasi petani yang ditebus lebih dari alokasi yang lama, karena ada alokasi perubahan yang baru. Nah, itu sudah tadi dijelaskan oleh Mbak Riana. Tidak apa-apa selama total penebusan kecamatan bulan tersebut belum melebihi alokasi di SK ya, Mbak Riana ya, yang alokasi lama Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa disetujui jika ada petani yang menyalur lebih dari SK alokasi perubahan selama total penyaluran di kecamatan tersebut belum melebihi total alokasi di kecamatan di SK yang lama, walaupun SK yang baru belum terbit Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita buka sesi yang kedua, 3 pertanyaan. Tadi Jawa sudah. Kalbar, Pak Indra, silakan provinsinya. Kemudian dari Dinas Jabar, garis miring Garut, BPP mana itu Bapak? Yang ketiga, kemudian dari Kota Metro. Ya, baik dari Kalbar dulu, silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Bu Riana, Bu Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 hal Ibu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait sudah terlanjur meng-approve data realisasi penyaluran
Sementara itu data penyaluran yang disampaikan oleh kios itu double penyaluran, Bu. Dalam arti kata 2 kali melakukan penginputan data di e-Tubers. Dan itu sudah terapprove oleh petugas perpal kita di kecamatan. Nah, ini kita sudah membikinkan surat untuk pembatalan terhadap data realisasi tersebut. Nah, yang sekarang yang kami ingin saya tanyakan ini kan itu cuma double input ya, Bu ya. Nah, sementara yang benarnya ini mau kita input. Nah, ini langkah apa yang harus kami lakukan? Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua terkait dengan eviden atau upload di e-Pubers oleh kios. Nah, ada beberapa yang disampaikan ke kami dari tim Perpal Kecamatan bahwa yang eviden yang dilampirkan untuk di e-Pubers tersebut gambarnya itu kurang jelas. Apakah bisa melakukan upload kembali, Bu? Ini khusus oleh kios, Bu. Itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan dari Distan Jabar garis miring Garut BPP. Silakan Bapak. Dari Garut, Pak, belum terdengar suaranya. Ya, Bu. Kedengar, Ya, Bu? silakan. Sudah, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak. Gini, Bu. Jadi, intinya kebijakan ini berubah-ubah seperti kemarin. Kebijakan yang kita tolak oleh Perpal Kecamatan, bulan Januari, Februari itu masih bisa kuota kembali. Kenapa di April ini tidak bisa kembali, kan? Sedangkan kan kita seolah-olah jadinya wajib Perpal itu untuk mengapprove, menyetujui. Itu yang pertama mungkin, Bu. Apakah nanti yang bulan April itu bisa diperbaiki nggak di bulan Mei ini? Misalkan kalau dia banding, misalkan kios. Itu dia kios banding yang bulan April kemarin, istilahnya bisa nggak diperbaiki untuk bulan Mei ini? Itu, Bu. Yang kedua, mungkin ini eh, persepsi petani dan masyarakat, Bu. Dengan e-Puber ini ternyata semakin menjelimet, Bu. Kegiatan KTP, segala macam, beli foto. Padahal kan sebetulnya itu kartu tani sudah baguslah penggunaannya menurut saya. Dan tidak merepotkan tim Perpal. Ini tim Perpal, Bu, kebanyakan kan penyuluh, Bu. Tupoksi penyuluh kadang-kadang kan terabaikan dengan menggeluti terus Perpal ini. Sisi lain, eh, rewardnya tidak ada kan, Bu, tim Perpal ini. Kita kena getahnya saja kan, gitu. Kemudian yang ketiga, Bu, seperti tadi sebetulnya sudah dibahas, itu kenapa terjadi realokasi pusat itu dengan SK gubernur atau SK bupati itu lebih rendah dari realokasi pusat, Bu, jumlahnya, Bu. Tidak sama, Bu, di kami mungkin di Jawa Barat, mungkin Ibu bisa dilihat, itu tidak sama. Bahkan kalau kita menggunakan RDKK kembali, Bu, itu tidak ada kepastian kios itu si A per NIK itu berapa, gitu, Bu. Karena beda, Bu, kalau kita buat RDKK berdasarkan SK Bupati itu, Bu, dengan yang di aplikasi Ibu bercontohnya, itu tidak nyambung, Bu. Kadang-kadang lebih rendah, kadang-kadang lebih tinggi, Bu. Tidak ada yang pas kepastian angkanya gitu. Saya sudah coba dengan kios, simulasi, saya buat RDKK yang berdasarkan SK Bupati, kemudian kami simulasikan, ternyata tidak pas, Bu, kalau pakai RDKK tuh. Kadang-kadang di bawah angkanya, kadang-kadang di atas. Jadi ini membingungkan kios, Bu, sebetulnya. Kan gitu, Bu. Walaupun itu berdasarkan SK Bupati itu. Kan gitu. Maunya saya sih
berdasarkan alokasi pusat aja langsung puber langsung aplikasi kan gitu. Kalau kita sebagai pemandu dipadu padankan dengan RDKK yang kita buat, BPP buat, kasarnya itu tidak nyambung angkanya, tidak pas, bahkan membingungkan kios dan petani karena angkanya tidak pas sesuai dengan di aplikasi. Nah, gitu, Bu. Kemudian mungkin yang ketiga, mungkin ke Dirjen PSP, kami berharap ini verbal ini kan tanggung jawabnya sangat besar setiap waktu, bahkan setiap tanggal 1 sampai 15 itu berkutat dengan perpal, tolonglah rewardnya Bu. Itu mungkin Bu dari kami. Eh, Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan dari DKP 3 Kota Metro. Suaranya belum terdengar, Bu. Ya, silakan, Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Yang kami tanyakan Ibu, pada saat kami melakukan approve pupuk urea dan NPK, itu sedangkan yang urea itu bisa di-approve, kemudian yang NPK-nya ditolak Ibu. Padahal itu berbarengan, itu ada satu kelompok Bu. Jadi pada saat melakukan approve itu yang tertolak adalah pupuk NPK, sedangkan ureanya lolos. Kemudian dibuka kembali di EPUBES-nya itu datanya sudah kosong Ibu. Di EPUBES pun tidak ada keterangan tertolaknya itu kenapa, karena datanya itu sudah kosong juga. Mungkin itu saja, Ibu. Mohon solusinya. Itu bagaimana? Maaf, Terima Bu. kasih, Ibu. Itu untuk yang urea dan NPK-nya satu transaksi atau beda transaksi ya, Bu? Halo, DKP 3 Kota Metro, Bu, maaf. Boleh saya perjelas untuk pertanyaannya? Saat approve pupuk bersubsidinya itu dalam satu transaksi urea dan NPK-nya dalam satu baris atau beda transaksi, Ibu? Halo, Ibu. Baik, nanti dilanjut. Silahkan, Bu Riana ditanggapi tadi dari Kalbar, Jabar dari Kabupaten Garut, dan Kota Metro. Baik, Mbak Dahlia, terima kasih. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan yang sudah di-approve, tadi sudah disampaikan di awal ya, kalau memang ada yang ter-approve yang harusnya ditolak, bisa disampaikan menggunakan berita acara. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin kami tadi mengulang lagi ya apa yang sudah disampaikan di bahan tayang kami, bahwasannya Bapak Ibu sekalian, di aplikasi IPUBERS ini, kenapa verifikasi dan validasi itu ada masanya, tanggal 2 sampai 10. Kenapa? Karena di aplikasi IPUBERS, dalam periode penginputan Bapak Ibu sekalian, dari mulai tanggal 1 kios input sampai tanggal 1 bulan setelahnya, kios itu bisa melakukan aksi pembatalan. Aksi pembatalan itu apa gunanya? Misalkan tadi, ketika kios moto kok kurang jelas ya, nah berarti harus tadi itu diselesaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kondisi IPUBERS ini, kalau yang sudah pakai kartu tani, itu hampir sama ya, di mana kita akan mengcapture keterjadiannya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ketika ada yang salah, kios bisa melakukan pembatalan. Harapannya di waktu 30 hari itu, Bapak Ibu sekalian, kios itu sudah bisa sambil ngecek. Ada kios, ada distributor. Nah, kami sudah sampaikan juga melalui PT Pupuk Indonesia. Ayo sama-sama kita cross-check dokumennya. Jangan sampai waktu yang 30 hari, karena kebiasaan dulu TPUBERS yang 5 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun berikutnya kami datang juga dokumennya tidak ada.
seperti itu. Nah, itu kenapa Bapak Ibu sekarang tadi nyambung ke provinsi dari Garut ya Bapak. Kenapa sekarang menjelimet kalau dibilang ya? Ya karena kondisinya ketika dengan T-Kupers Bapak Ibu masih belum bisa diakui, atau misalkan ketika kita datang ke kios masih banyak dokumen-dokumen yang seharusnya ada menjadi tidak ada. Akhirnya untuk perbaikan ya tuntutannya akhirnya seperti ini. Gitu. Jadi ini kan memang bukan serta-merta dari Kementerian Pertanian saja Bapak Ibu sekalian untuk apa ya, kenapa sekarang menggunakan e-Kupers harus foto orang, harus foto orang, ini banyak rekomendasi yang akhirnya terbitlah juknis atau Dirjen 07 ini terkait dengan mekanisme penebusan pun itu menggunakan aplikasi e-Kupers, itu sudah dengan apa ya, pembahasan baik dengan Republik Indonesia atau stakeholder lain gitu. Jadi memang dalam 30 hari ini kami harapkan Bapak Ibu sekalian kios itu akan cross check lagi data-datanya. Karena selama masa 30 hari sebelum tim PK melakukan verifikasi, itu bisa dihapus oleh kios. Itu pun tadi yang misalkan gambarnya burem, yang kalau dirasa burem ragu-ragu silahkan dibatalkan dulu transaksinya, di-input ulang seperti itu. Nah, kemudian tadi terkait dengan kenapa yang menanggapi yang terkait yang Garut ya Pak, itu kenapa berubah-ubah gitu. Dan dengan kondisi sistem yang sekarang bukan berarti ya Pak, kami bukan berarti untuk dengan adanya kuota alokasi teman-teman mengaprove semua, bukan seperti itu Pak konsepnya. Jadi kondisi saat ini dengan aplikasi e-Kupers seperti yang dijelaskan di awal bahwa aplikasi e-Kupers ini terintegrasi dengan stok Pak, dengan stok. Artinya ketika bertransaksi itu logikanya adalah alokasi petani berkurang atau ada kakak petani berkurang, stok barang pun akan keluar gitu. Jadi itulah salah satu pertimbangan kenapa mungkin tidak seperti T-Kupers yang dulu ya, kenapa alokasi itu tidak kembali dan stok tidak kembali gitu. Itu karena memang sudah ada integrasi, beda dengan T-Kupers. T-Kupers itu kan dulu memang betul-betul pelaporan ya, laporan yang tidak terhubung dengan apa-apa. Ketika aplikasi e-Kupers ini sudah terhubung dengan stok, artinya itu akan berpengaruh terhadap data-data lain. Seperti itu. Jadi bukan berarti pula kami dari pusat itu mengarahkan untuk semua ditolak, bukan Pak, seperti itu. Jadi tetap prosedurnya, tetap ketika dokumen tidak lengkap, ya silahkan itu bisa menjadi kewenangan tim Perpol Kecamatan untuk menolak. Dan itu pun kami sudah berkoordinasi juga dengan tim PI Pusat untuk menyampaikan ke kios agar berhati-hati dengan setiap transaksi yang dilakukan, apalagi ketika transaksi secara berkelompok, karena agak riskan ketika bertransaksi berkelompok kemudian ada satu item yang terlupa atau tidak dicek secara detail yang mengakibatkan dokumen tidak sesuai juknis, akhirnya harus dilakukan penolakan. Itu sudah kami koordinasikan juga intens dengan PT Pupuk Indonesia agar menyampaikan ke distributor dan kios. Nah, dengan kartu tani pun Pak, makanya tidak dihilangkan ya, di Permentan pun tidak dihilangkan dengan penggunaan kartu tani atau KTP. Itu silakan pilihan dari masing-masing petani. Ketika itu lebih mudah dengan kartu tani, silakan tetap menggunakan kartu tani Pak. Tapi dari si Kementerian Pertanian sebagai pembuat regulasi, artinya ketika memang ada hal-hal yang tidak siap, silahkan menggunakan KTP. Tapi ya konsekuensinya memang harus karena KTP ya Pak, KTP ini kan harus diidentifikasi lagi. Kalau kartu tani itu kan ada PIN dan sudah diserah terimakan di awal pasti dengan orangnya. Nanti beda cerita kalau misalkan itu digunakan oleh orang lain, itu udah kontrolnya beda lagi. Tapi ketika dengan KTP harus dipastikan bahwa KTP itu orangnya betul, KTP-nya ada, dan memang tanda tangan itu kan fungsinya untuk bisa melihat ya Pak, yang dibayar itu sesuai, HIT-nya sesuai. Itu sama dengan kalau kita pakai kartu tani akan menginput PIN saat berapa sih nilai rupiah yang kita bayar. Nah, itu verifikasinya di situ Pak. Jadi kita sebetulnya mencari apa ya, keidentikan antara transaksi dengan kartu tani dan KTP. Artinya dua-duanya juga bisa kita pastikan keterjadiannya, kita bisa pastikan memang itu sesuai dengan orang yang berhak untuk menerima pembayaran subsidi. Seperti itu. Pun dengan kartu tani kan memang dari awal sudah diverifikasi orangnya, ketika transaksi harus menginput PIN, kemudian dia juga tahu berapa sih nilai rupiah yang dikeluarkan ketika transaksi dengan kartu tani. Gitu.
Jadi itu Pak, tadi kota metro Mbak Dahlia mungkin boleh dibantu tanggapi ya. Dari dari Kota Metro, Bapak Ibu, sudah hadir lagi yang Kota Metro? Bapak Ibu, untuk tadi penebusan yang yang ditanyakan oleh Kota Metro, untuk penebusan yang satu baris, di situ ada urea dan NPK, saat ditolak, dua-duanya akan tertolak, Bapak Ibu. Kecuali penebusannya itu per jenis pupuk. Per jenis pupuk, misalnya urea transaksi sendiri atau NPK transaksi sendiri. Itu bisa ditolak NPK saja atau urea saja. Jika seandainya transaksi itu dalam satu baris, sekali transaksi ada urea dan NPK, namun Bapak Ibu tim Verval hanya ingin menolak misalnya urea saja, karena mungkin ada keterangan dari kelompok tani bahwa yang diterima adalah NPK, maka yang mau ditolak adalah urea. Bapak Ibu setujui dulu, nanti dibuat BA penolakan untuk pupuk yang tadi sudah setujui tapi harusnya ditolak. Nanti bisa dikirim ke PIC wilayah atau dari mungkin Bapak Ibu kecamatan belum tahu PIC wilayahnya, dikirim dulu ke Bapak Ibu kabupaten. Dinas Kabupaten, nanti Bapak Ibu Dinas Kabupaten akan menyampaikan BA penolakan tersebut ke teman-teman tim Verval Pusat, akan dilakukan penolakan untuk pupuk yang dimaksud pada saat kami melakukan verifikasi validasi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ya. Sudah jelas Bu dari Kota Metro? Dari Kota Metro saya sudah unmute, silakan. Begini Ibu, mohon maaf Ibu, yang pada saat kami melakukan approve itu berbarengan Ibu, berbarengan di awal bulan Mei, kemudian itu tidak tertera, itu terteranya di awal-awal itu lolos untuk melakukan approve. Kemudian kami diinfokan oleh kios bahwa tidak ada data NPK yang terapprove, artinya NPK-nya tertolak. Begitu. Jadi yang lolos terapprove itu ternyata cuma pupuk urea. Jadi urea ataupun NPK itu tertolak tanpa dilakukan klik tolak. Itu tidak Iya, mungkin Bu, karena sistem iya. itu akan menolak jika memang ada di klik tolak. Apalagi itu semua transaksi. Tapi kami tidak melakukan penolakan. Itu 1 bulan semuanya NPK tertolak Bu. Iya, 1 bulan. Satu kelompok itu Bu sejumlah 1 ton 6,5 kuintal. Itu transaksinya satu baris urea dan NPK atau Iya, transaksi berbeda, urea sendiri, NPK sendiri. berbarengan. Kalau urea berbarengan, penebusan urea sama NPK, jika memang disetujui, klik itu semuanya akan pasti setuju, bukan itu satu baris. Tidak mungkin NPK-nya tertinggal. Iya, Nanti tolong pada infokan Bu, ini pada kan transaksi Bu, ini penyaluran yang bulan Mei kan, persetujuan iya, bulan Juni ini kan. Nanti tolong diinfokan ke PIC-nya, nama kiosnya, ya, nama kecamatan, nama kabupaten, nama ya. kecamatan, nama kios dan nama kelompok akan kami cek ya Bu ya. Karena kalau untuk transaksi satu baris urea dan NPK, begitu klik setuju, pasti dua-duanya akan melakukan persetujuan. Kecuali memang kios tersebut tidak input NPK, yang diinput oleh kios adalah transaksi urea saja. Nanti bisa dilihat di notanya Bu, seperti itu. Ya, baik Ibu, nanti tolong sampaikan ke PIC-nya ya Bu ya. Mumpung masih tanggal 10, Iya, iya. masih bisa cek. Oke, oke Ibu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, nanti untuk materi akan kami share melalui PIC masing-masing ke provinsi. Nanti tolong Bapak Ibu provinsi dibantu materinya di-share ke Bapak Ibu kabupaten kota, yang diteruskan ke Bapak Ibu di kecamatan. Baik, Bapak Ibu, karena tadi Bu Rian ada keperluan, kami harus akhiri Zoom hari ini.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir untuk Zoom hari ini. Maaf jika memang dalam penyampaian kami ada kesalahan atau ada keliruan atau ada yang tidak berkenan. Kami mohon dimaafkan. Nanti untuk Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan yang ataupun tadi pertanyaannya belum terjawab secara sempurna, nanti boleh ditanyakan ke PIC masing-masing. Dari BPP mungkin bisa koordinasi dulu ke kabupaten. Jadi nanti dihimpun pertanyaannya disampaikan ke PIC masing-masing. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.